Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga hari ini hari yang penuh sukacita terus kepada kita. Dan hari ini adalah hari yang penuh berkat. Amin. Biarlah Tuhan yang memberkati kita terus, hari lepas hari. Hari boleh berlalu, tapi berkat Tuhan terus akan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, buka hatimu terus untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita untuk menghadapi setiap kesulitan demi kesulitan, pencobaan demi pencobaan, pergumulan demi pergumulan, apalagi pencobaan karena Kristus. Itu sering sekali terjadi. Tetap mengimani Kristus, tetap setia kepadanya, dan berdoa meminta pertolongan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus 13 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah bagian daripada nubuatan akan penderitaan orang-orang yang percaya karena mengikuti Kristus. Mereka akan diserahkan kepada mahkamah agama. Mereka akan digiring. Di sini dikatakan digiring dan diserahkan. Saudara-saudara, banyak orang yang membenci kita dan menista kita, menghinakan kita. Kita dituduh bahwa kita sudah menista agama orang lain, Tuhan orang lain. Padahal itu tidak ada urusannya kepada mereka. Tetapi mereka berupaya untuk memaksakan kehendaknya kepada kita sehingga kita harus mengalami penderitaan itu. Saudara-saudara, sebenarnya firman Tuhan ini juga sudah mengingatkan kita dari ayat yang ke-9. Tetapi hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukuli di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Bahkan yang lebih tegas lagi saudara-saudara, dikatakan di ayat Matius 24 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi ketika kita mengikut Kristus, maka kita akan mengalami aniaya, kita akan diserahkan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan takut dan jangan khawatir tentang apa yang akan kita katakan. Ya, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ya, jadi artinya saudara-saudara, inilah pergumulan yang kita hadapi. Percaya kepada Kristus, kita harus berani bayar harga. Jangan mau enaknya saja. Kalau ada orang yang berkata, saudara-saudara, percaya kepada Kristus enak. Menjadi orang Kristen itu enak. Hanya percaya sudah diselamatkan. Benar memang perkataan itu. Tetapi kita harus ingat, ketika kita diselamatkan bersama dengan Kristus oleh penebusannya, maka kita juga diikutkan di dalam penderitaan Kristus. Jadi keselamatan itu diikuti oleh kesaksian dan penderitaan kita. Tetaplah semangat. Orang-orang yang percaya tidak akan pernah merasa menderita, bahkan dia akan bersuka cita. Bayangkan orang dipukuli, disiksa, bahkan dilempari batu sampai mati. Stefanus, dia disiksa, dilempari sampai batu, sampai mati dilempari batu sampai mati. Coba bayangkan itu.
Kalau kita pikir batu itu kena ke kepala kita, memang kita tidak bisa bayangkan sakitnya. Dilempari terus pecah kepala itu. Tetapi saudara-saudara, dia tidak pernah membayangkan itu lagi. Sukacita yang luar biasa karena sorga sudah berada bersama dengan dia, sehingga itu tidak membuat dia lagi takut dan khawatir akan penderitaan itu. Penderitaan itu tidak akan terasa sakit lagi buatnya. Dan kita akan dimampukan untuk menghadapi itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah kita ketika menghadapi situasi yang sulit itu? Ya, makanya dikatakan janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Ya, maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, janganlah kamu cemas. Bagaimana harus mengungkapkan dirimu di hadapan orang besar. Dan jangan berupaya untuk apa? Supaya orang berbelas kasihan kepadamu. Tidak. Dan jangan merasa malu. Karena kasus yang kita alami karena Kristus ini bukanlah hal yang memalukan. Tetapi itu adalah keadilan. Dan kemuliaan. Adil dan mulia. Kita justru bangga kalau kita harus diperhadapkan kepada mahkamah. Kepada orang-orang banyak. Supaya orang tahu keselamatan itu lebih berharga dari apapun. Bahkan dari nyawa kita. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya pasti semangat. Justru tidak akan ragu-ragu untuk menghadapi situasi yang sulit itu. Tetapi apapun yang akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, itulah yang engkau katakan. Apapun yang akan disarankan kepadamu oleh Roh Kudus dan ditaruh dalam pikiranmu dan di dalam mulutmu. Di situ dikatakan prorenata, bertindak saat itu juga. Katakanlah saat itu juga. Ucapkanlah itu dan janganlah khawatir apakah ini akan berhasil atau tidak. Karena itu bukan urusan kita. Tapi itu adalah urusan Kristus. Yang penting ketika Roh itu mengatakannya kepada kita, katakan saat itu juga. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, tidak perlu bertanya apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lakukan, apa yang harus aku lakukan ketika aku diperhadapkan kepada mahkamah atau apapun lagi. Tapi mari melangkah dengan maju penuh dengan iman dan keberanian, jauh daripada rasa khawatir dan ketakutan. Sebab keselamatan itu yang sudah mendorong kita dengan semangat yang tinggi untuk apa? Menjadi saksi bagi Kristus. Ketika orang-orang tinggal di dalam Kristus, maka Kristus yang akan memberikan hikmat pengetahuan akan apa yang harus kita lakukan dan kita katakan. Jadi Kristus itu sendiri yang akan memimpin kita untuk kita boleh melakukan apapun. Jadi nggak perlu kita bertanya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita katakan. Karena Kristus yang akan memimpin perkataan kita, tindakan kita. Sehingga kita tahu harus berlaku apa. Makanya setiap orang-orang yang percaya, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Yaitu perbuatan baik apa, tindakan baik apa yang harus dilakukan. Perkataan baik apa yang harus dilakukan. Tidak akan mungkin orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus akan berlaku curang. Bahkan ketika kita menderita, itu firman Tuhan kemarin, ya. Sekalipun menderita, tetapi kita tetap baik. Oleh karena itu saudara-saudara, menjadi orang Kristen kita akan dipimpin ke arah yang baik, ke arah yang benar. Kalau engkau benar-benar adalah pengikut Kristus, pasti Kristus akan menuntut engkau apa yang harus engkau lakukan dan apa yang harus kau katakan. Sehingga apa yang kita lakukan dan kita katakan itu merupakan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati. Kalau memang karena perkataan kita harus menderita, maka Tuhan yang meneguhkan kita. Tapi kalau karena perkataan kita, karena Kristus itu juga kita diselamatkan, dilepaskan, maka Tuhan akan membebaskan kita. Biarlah Tuhan yang menentukan itu semuanya. Yang penting kita percaya dan mau melakukan kehendak Tuhan.
Semoga firman Tuhan ini bisa meneguhkan kita, supaya kita boleh melakukan yang terbaik buat Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, apa yang harus harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan di dalam hidupku kepada orang lain? Supaya tindakan kita juga menjadi tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk selalu bertindak dan berkata sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kami. Dan kami tidak perlu bertanya dan khawatir apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah tinggal dalam Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Maka engkau akan tahu cakap untuk melakukan apapun yang harus engkau lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.